salah satu negara yang maju dari segi industri hiburannya. Pasti kalian pernah menonton drama Korea setidaknya sekali seumur hidup, atau pernah juga mendengar lagu K-pop yang merajai tangga lagu Indonesia bahkan di Asia. Namun, seindah apapun dunia Korea yang ditampilkan dalam drama romantisnya, ternyata juga memiliki sisi gelap yang sering dikatakan sangat mengerikan. Pembulian bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Kasus bullying menjadi salah satu kasus yang cukup fenomenal di setiap negara, khususnya di Korea Selatan. Bahkan tidak hanya menjadi sebuah tindakan yang menjamur, pembulian di sana seolah dilestarikan sehingga selalu ada kasus baru setiap tahunnya. Bentuk perundungan yang dimaksud bisa dilakukan secara verbal maupun tindak kekerasan. Umumnya hal itu dilakukan karena pelaku merasa berkuasa, iri dan insecure, atau karena korban dianggap tidak sesuai dengan standar yang dibangun oleh lingkungannya. Yang lebih miris lagi, kasus ini juga menimpa selebriti ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, namun baru terungkap setelah mereka memperoleh ketenaran. Biasanya netizen Korea atau yang sering disapa K-nets akan menguliti para pelaku bullying dengan kata-kata pedas dan penuh kebencian. Seperti yang kerap diberitakan media, artis yang terjerat dalam kasus ini memiliki dampak besar terhadap karirnya. Dari mulai image baik yang tercoreng, pembatalan kontrak kerjasama ataupun semua iklan yang dihapus, dan yang paling buruk akan didepak dari dunia entertainment. Istilah ini dinamakan cancel culture, dan untuk kasus ini merupakan satu langkah yang tegas karena korban pasti akan terus mengingat perbuatan pelaku jika saja melihat wajah pelaku bebas di televisi. Selain kasus pembulian, Korea Selatan juga memiliki standar kecantikannya sendiri seperti kulit yang putih, badan yang langsing ataupun rahang tegas dan runcing. Memang semua ingin paras yang menawan, tapi Korea seakan terpaku dengan gambar kecantikan sampai mereka sangat terobsesi. Tidak hanya idol yang dituntut berpenampilan sempurna, tetapi semua kalangan perempuan maupun laki-laki tanpa pandang bulu, sehingga memaksa mereka melakukan segala cara demi merombak wajahnya. Maka tidak heran jika Korea disebut sebagai surganya klinik kecantikan karena saking banyaknya jasa operasi plastik. Namun sayangnya, beberapa oknum justru menyalahgunakan pekerjaan ini untuk mencari banyak keuntungan. Mereka disebut sebagai dokter hantu, merujuk pada seorang amatiran yang disewa untuk menggantikan tugas operasi ahli bedah sebenarnya. Praktek ini dilakukan secara ilegal, di mana munculnya dokter hantu di waktu ketika pasien dalam pengaruh bius total. Kasus ini pun sempat ramai pada masanya hingga diangkat ke pengadilan lantaran telah memakan banyak korban. Salah satunya adalah seorang bernama Kwon yang tidak sadarkan diri setelah menjalani operasi untuk membentuk rahangnya. Sampai 7 minggu kemudian, ia meninggal dunia akibat mengalami pendarahan di wajah. Setelah paras menjadi penilaian nomor 1, Korea Selatan juga memiliki rapor merah dari kasus pelecehan seksual dan banyaknya tindakan bunuh diri. Biasanya sebelum debut menjadi artis, para calon bintang yang disebut trainee harus melewati proses seleksi panjang dan tidak mudah lantaran adanya penilaian yang sangat ketat. Karena hal inilah tak sedikit dari mereka yang dipaksa untuk melayani pimpinan perusahaan hidung belang atau pria berkantong tebal yang berpengaruh di industri hiburan. Semua itu semata-mata agar karir mereka disukseskan dengan instan. Salah satu skandal yang sempat terjadi Juni lalu menimpa seorang CEO berinisial A dari agensi yang dirahasiakan. A terbukti mengumpulkan foto-foto trainee-nya yang hanya mengenakan pakaian dalam dengan berbagai pose. Ketika polisi melakukan investigasi, ia mengatakan bahwa hal itu bagian dari pengecekan tubuh yang dilakukan setiap minggu, sekaligus untuk memuluskan jalan mereka debut dengan cepat. Sementara nantinya setelah debut menjadi artis atau idol, hal itu tidak membuat karir mereka mulus begitu saja. Banyak sekali tekanan yang mereka terima dari penggemar atau juga agensi yang menaunginya. Mereka diharuskan tidak memiliki setitik pun kecacatan atau kekurangan itu akan membuat fisiknya dikritik habis-habisan. Keadaan tersebut menyebabkan banyak artis besar mengalami gangguan depresi dan tidak sedikit pula yang mengambil langkah dengan mengakhiri hidupnya sendiri.
Untuk kasus kekerasan seksual, ada yang menganggap bahwa bunuh diri adalah jalan satu-satunya agar mengembalikan kehormatan keluarga. Fakta ini membuat Korea Selatan menjadi negara dengan kasus bunuh diri terbesar, dan salah satu faktornya karena tuntutan pekerjaan yang jauh dari kata normal. Dari beberapa kasus di atas, mungkin kalian akan sadar bahwa kehidupan Korea benar berkebalikan dari drama romansnya. Karena faktanya, tokoh pria yang biasa diperankan sangat sempurna dan dipuja-puja, ternyata dibuat hanya untuk memperbaiki citra lelaki yang mayoritas menjunjung patriarki. Bahkan dikutip dari tirto.id, Korea Selatan menjadi negara dengan ketimpangan gender tertinggi di dunia. Memang bukan menjadi rahasia lagi bahwa perempuan di sana sering mengalami diskriminasi. Sebagai contoh, di tempat kerja, terjadi kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang cukup besar. Selain itu, sebagian perusahaan beranggapan bahwa perempuan akan menghambat kelangsungan bisnis karena nantinya akan mengalami cuti hamil dan melahirkan. Merangkum beberapa orang yang pernah bekerja, memiliki teman ataupun kenalan di negeri ginseng, mereka mengakui bahwa lelaki banyak yang ringan tangan, serta bos atau atasan yang memiliki anger issues. Bahkan tidak hanya berlaku di tempat kerja, keberadaan perempuan dimanapun benar-benar jauh dari kata aman. Kalian pasti tahu juga minuman bersoda yang jika dibuka botolnya pertama kali akan mengeluarkan bunyi yang khas. OP tersebut mengatakan bahwa minuman soda yang sempat ia pesan pernah diantar dalam kondisi terbuka karena tidak lagi mengeluarkan suara. Ia pun menaruh curiga hingga memutuskan tidak meminumnya, melainkan menuang soda itu hingga menemukan bahwa minuman sudah berubah warna. Lalu yang paling mengejutkan, kemungkinan minumannya telah diludahi atau bisa dicampurkan cairan milik laki-laki. Ada satu buku yang sudah difilmkan berjudul Kim Ji Young Born 1982, menceritakan dari sudut pandang perempuan ketika mendapat diskriminasi gender sedari kecil, tentang seberapa besar tekanan yang ia rasakan hidup di tengah budaya patriarki, dan diangkat dari kejadian nyata penulisnya. Namun buku itu diprotes kaum laki-laki yang anti-feminis, bahkan yang memamerkan membaca buku itu juga turut terkena bully. Salah satunya adalah member girl band Red Velvet yang bernama Irene, di mana penggemar laki-lakinya sampai membakar fotonya sebagai bentuk kekecewaan. Tak cukup sampai di situ, sebaik apapun Korea memoles dirinya, mereka juga masih tak mampu menutupi tindakan rasis yang sering terjadi. Bahkan sekelas Lisa yang merupakan anggota girl band nomor 1 di Korea, tak luput juga dari komentar negatif netizen karena menjadi satu-satunya anggota yang berasal dari Thailand. Rupanya hal ini memicu kemarahan dari beberapa netizen yang memiliki ideologi bahwa ras mereka adalah yang terhebat dan semua yang tergabung dalam grup band populer haruslah lahir, besar serta berkebangsaan Korea. Di tahun 2021 lalu ketika Olimpiade Tokyo berlangsung, salah satu atlet menembak asal Korea Selatan juga bertindak rasis terhadap pesaingnya asal Iran. Atlet tersebut menyebut di depan media bahwa pesaingnya adalah teroris yang tidak layak menyabet medali emas. Sontak saja pernyataan itu pun membuatnya langsung dihujat masyarakat luas sampai ia mengucapkan permohonan maafnya. Indonesia juga termasuk menjadi sasaran tindakan rasis ketika pembukaan Olimpiade, di mana seharusnya stasiun TV MBC membantu penonton memperkenalkan setiap negara dengan kalimat yang mencerminkan negara itu. Tetapi Indonesia justru ditulis dengan caption sebagai negara dengan tingkat GDP yang rendah. Perbuatan itu pun menjadi trending topik di sosial media karena MBC dikecam habis-habisan untuk meminta maaf. Mengesampingkan semua skandal, banyaknya kasus dan sisi gelap yang sangat mengerikan, maksud cerita ini adalah agar kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja dan berpaku pada keindahannya sampai mendewakan Korea.
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dari mulai makanan, musik, aktor, bahkan perfilman Korea memang sangat pantas dinikmati karena banyak karya yang dibuat dengan hati yang tulus dan bertujuan menghibur atau menginspirasi. Korea juga tidak hanya membahas drama romantis dengan tokoh laki-laki idaman, tetapi ada pula yang mengangkat tema politik beserta dunia Korea yang asli. Memang sejatinya setiap negara selalu ada plus minusnya, dan karena segelintir orang yang bersikap buruk, kita tidak bisa memukul rata dengan berpikir bahwa semua penduduk Korea akan seperti itu. Kita ambil yang baik-baik dan keburukan biarlah menjadi sebuah pelajaran. Jangan lupa like dan komen, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.